Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang mengenai parameter bobot. Sebelumnya yang akan kita bahas itu mengenai apa sih itu parameter, kedua jenis-jenis parameter, terus seberapa pentingkah parameter pada mesin bobot, terus dampak yang mempengaruhi, sama dampak jika tidak melakukan parameter. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faisal Zidan. Saya sebagai moderator dan pemateri, dan juga di sebelah saya ada Aditya Fawas sebagai pemateri, Tommy Neteri sebagai pemateri. Rizky Dulapan sebagai pemateri. Saya Arif Sulfiana Setiawan sebagai pemateri. Mungkin biar kelamaan, langsung ke materinya aja. Materi pertama akan dibacakan oleh Tommy. Ya, saya akan bacakan yang pertama apa itu parameter besi bubut atura atau pengatur saat bubut supaya hasilnya bagus, aman dan tidak merusak alat. Nah, sini apa itu parameter bubut? Ini parameter besi bubut mencakup perhitungan itu kayak rumus tampilan bracing dan paduan nilai kecepatan ver. Fotokan berdasarkan material dan jenis agar proses bubut optimal. Perhitungan dari awal, salah satu contohnya kayak mengaplikasikan parameter pada saat menyalakan besi bubut, itu kita harus pastikan. Kita pastikan untuk memasang api, memasang agar masakan tidak gosongkan. Kita perlu untuk mengatur suhu api seperti ini. Kemudian materi kedua akan disampaikan oleh Bawas. ya. Baik, di sini ada juga fungsi mesin bubut. Beberapa mesin bubut ini antara lainnya adalah yang pertama menentukan kualitas hasil. Dalam menentukan kualitas hasil, mesin bubut itu menghasilkan permukaan benda kerja yang halus dan presisi. Seperti kualitasnya dapat juga dipengaruhi oleh pengaturan parameter seperti kecepatan potong, kedalaman pemakanan, dan jenis bahan yang digunakan. Selanjutnya mengatur kecepatan proses pembubutan. Di kecepatan ini mesin bubut memungkinkan operator mengatur kecepatan putaran spindle dan laju pemakanan. Pengaturan yang tepat membuat proses lebih efisien dan menghasilkan atau manajemen ukuran yang akurat. Selanjutnya menjaga umur pahat. Penggunaan parameter yang sesuai dapat mempengaruhi keausan dan panas berlebih pada pahat. Hal ini memperpanjang umur pahat dan menekan biaya produksi. Dan terakhir, menjamin keamanan kerja. Mesin bubut dilengkapi dengan prosedur dan fitur keselamatan atau K3. Pengoperasian yang benar dapat mencegah kecelakaan dan menjaga keselamatan operator tersebut. Ini saja. Selanjutnya, Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Arif. Oke, jadi saya akan membawakan materi apa sih jenis-jenis parameter mesin bubut pada mesin bubut. Yang pertama ada cutting speed. Cutting speed adalah kecepatan benda kerja. Jadi kita harus menentukan kecepatan benda kerja untuk menghasilkan benda kerja tersebut yang optimal
kecepatan yang optimal kita bisa mengatur sendiri. Jadi cutting speed yang pertama adalah cutting speed atau kecepatan pemotongan. Pada cutting speed memiliki rumus yaitu CS atau cutting speed P dikali diameter dikali N per 1000. Satuannya adalah meter per menit. Jadi pada saat kita akan menentukan ukuran pada benda kerja tersebut, kita harus menentukan yang pertama cutting speed ini. Lalu yang kedua ada spindle speed atau kecepatan spindle. Ini berguna untuk mengatur kecepatan pada spindle yang memutar benda kerja pada mesin bubut. Rumus dari spindle speed adalah N sama dengan 1000 dikali cutting speed per P dikali diameter. Lalu ada feed rate atau kecepatan pemakanan benda kerja. Jadi pada feed rate melakukan hasil kecepatan pemakanan atau pemotongan benda kerja. Rumusnya adalah F sama dengan F dikali N atau feet per putaran dikali putaran spindle atau RPM. Lalu yang keempat ada waktu pemesinan pembubutan rata. Durasi yang diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus pemotongan pada benda kerja. Rumus dari waktu pemesinan pembubutan rata adalah TM sama dengan L dikali per F. Satuannya adalah menit. Di sini kita mengatur di mana kita menghasilkan benda kerja dalam waktu tertentu. Kita bisa mengoperasikan benda kerja tersebut, mengatur waktu pembuatan dari benda kerja tersebut. Lalu yang selanjutnya ada material remove rate. Di sini ada material remove rate atau jumlah material yang terpotong atau terbuang. Kita bisa menentukan material yang terbuang oleh pahat itu sendiri. Rumus dari material remove rate adalah VC atau kecepatan potong dikali F dikali A. Satuannya adalah milimeter kubik per menit. Lalu selanjutnya ada depth of cut atau kedalaman pemotongan pada benda kerja yang mengikis material dalam satu kali proses. Rumusnya adalah A dikali diameter awal kurangi diameter akhir per 2 dibagi 2. Satuannya adalah milimeter. Kita bisa menentukan diameter awal pada benda kerja dan diameter akhir ketika benda kerja tersebut
dipahat oleh benda pahat itu sendiri. Lalu ada surface roughness. Surface roughness adalah tingkat kehalusan atau kekasaran pada benda kerja. Kita bisa menentukan kekasaran atau kehalusan pada benda kerja oleh operator mesin bubut di setting. Faktor yang mempengaruhi kehalusan mesin bubut itu sendiri adalah kecepatan, pengaturan kecepatan pada mesin bubut dan pada pahat itu sendiri. Di sini ada contoh soal pada untuk menentukan kecepatan potongnya atau cutting speed. Contoh soal. Nomor 1. Sebuah baja lunak berdiameter 62 mm akan dibubut dengan kecepatan putaran 300 rpm. Berapa besar kecepatan potongnya? Kita bisa menggunakan rumus cutting speed. Bisa dimasukkan angka langsung. Pi adalah 3,14, diameter 62 mm, dan dikali kecepatan putaran atau rpm 300 dibagi 1000. Di sini 1000 adalah rumus untuk menentukan milimeter yang dijadikan meter. Bisa dibagi 1000. Di sini hasil dari contoh soal tersebut adalah 58,404 meter per menit. Lalu yang kedua ada contoh soal. Sebuah benda baja lunak berdiameter 28 mm akan dibubut rata dengan menggunakan pahat HSS. Cutting speednya adalah 20 meter per menit. Hitunglah kecepatan putaran mesin bubut. Ini bisa menggunakan rumus spindle speed. Diketahui tadi diameter 28, cutting speednya ada 20. Kita bisa memasukkan angka langsung ke dalam rumusnya. Cutting speed adalah 28 per pi 3,14. Kita bisa juga menggunakan 22 per 7 dikali 28. Hasil dari pengukuran spindle speed adalah 227,27 putaran per menit. Oke, kemudian ada faktor yang mempengaruhi parameter faktor dan mesin bubut. Yang pertama ada jenis material benda kerja. Sebelumnya kita tahu untuk melakukan pembubutan itu mesti ada benda yang besar dan benda yang kecil. Jadi kalau misalkan bendanya besar itu, maka kecepatan mengikisnya itu dikurangin. Dan sedangkan sebaliknya kalau misalkan jenis material benda kerjanya kecil, maka kecepatan mengikisnya itu dipercepat. Kemudian ada jenis kondisi mata pahat, yang mana kalau mata pahatnya itu tajam, maka proses pembubutannya itu menjadi semakin halus sama bisa jadi cepat juga. Dan kalau misalkan jenis mata pahatnya itu
tumpul, maka hasil yang diperoleh akan menjadi kasar, dan itu juga harus mengurangi kecepatan putarannya juga. Kemudian ada kondisi mesin. Sebelumnya kita tahu kalau kondisi mesinnya bagus, maka hasil pengukuran parameternya juga akan bagus juga. Tapi jika kondisi mesinnya itu sudah agak rusak, maka dapat mempengaruhi perhitungan pada parameter. Kemudian ada pendinginan atau coolant. Jadi kalau misalkan ada coolant itu, maka proses panas pada saat pembuatan itu bisa dikurangin dan bisa menambah waktu kecepatan juga. Kemudian ada ukuran dan bentuk benda kerja. Kalau misalkan benda kerjanya itu besar, maka RPM pada spindle speednya itu perlu dikurangin. Dan kalau ukuran benda kerjanya itu kecil atau pas, maka tidak perlu dikurangin atau diturunin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Faiz. Dan ini yang terakhir ada dampak salah mengatur parameter pada mesin bubut. Yang pertama ada permukaan jadi tidak bagus. Apabila operator salah dalam mengatur parameter di sebuah mesin bubut, hasil dari produksi tersebut akan menjadi tidak merata, sehingga produk tersebut akan menurunkan kualitasnya sendiri. Yang kedua, bahan cepat aus dan patah. Jika kita salah mengatur parameter di mesin bubut, bahannya akan cepat aus karena kecepatan parameternya itu terlalu tinggi. Yang ketiga, terjadi getaran. Pengaturan parameter yang tidak stabil akan terjadi getaran yang sangat dahsyat, sehingga bahan tersebut akan mengalami keausan lebih cepat. Yang keempat, waktu pengerjaan tidak efisien. Jika parameter terlalu lambat atau rendah, produksinya itu akan menjadi lambat juga, sehingga dapat memakan waktu yang lebih lama. Kelima, mesin bisa rusak. Beban kerja yang terlalu berat akan mengakibatkan komponen-komponen pada mesin bubut akan mengalami kerusakan. Oke, jadi kesimpulannya adalah parameter bobot itu adalah salah satu perhitungan yang sangat penting untuk melakukan pembubutan. Kalau misalkan tidak melakukan parameter, maka hasil yang diperoleh tidak akan optimal. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.